Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau sepanjang malam Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan siap untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa lampu. Pemandangan ini tentu saja mengherankan bagi seorang pria yang kebetulan lewat di dekat orang buta itu. Karena penasaran, pria ini bertanya, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Orang buta itu pun menjawab, "Sebagai penerangan." Dengan heran dan masih penasaran, akhirnya pria itu bertanya lagi, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak bisa melihat jalan meskipun ada lampu penerangan?" Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, orang lain bisa melihatnya. Selain membuat jalanan menjadi terang, hal itu juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya," kata orang buta itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ilustrasi tersebut, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan kita yang penuh berkat, bahagia, dan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran hidup yang sangat baik, yaitu apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, demikianlah hendaknya itu yang kita lakukan kepada semua orang. Tuhan Yesus mengajar kita bukan untuk pasif dan menunggu orang lain mengasihi kita, memberi kepada kita atau menolong kita, melainkan agar kita yang memulai lebih dulu untuk bisa berbagi, memberi, mengampuni, dan melakukan segala yang baik yang bisa kita kerjakan. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan 9. Demikian firman Tuhan, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk mengupayakan hidup yang terbaik selama kita masih bernafas dan hidup di dalam dunia ini. Seperti perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini artinya jika kita mengasihi orang lain, maka kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, maka kita sedang menolong diri kita. Jika kita memberi berkat kepada orang lain, maka kita sedang memberkati diri kita sendiri. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Kita percaya bahwa semua akan kembali kepada diri kita.
Inilah inti dari pesan kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hukum yang kedua, yaitu tentang mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dari firman Tuhan ini kita percaya bahwa Allah melihat kepada orang-orang yang mau setia melakukan kehendak-Nya. Meskipun terkadang kebaikan, pertolongan, pemberian, atau kasih kita kepada sesama tidak diketahui orang lain. Tetapi percayalah, mata Tuhan melihat dan Dia membalas kepada kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jangan menunggu diberkati baru kita bisa memberkati orang lain, tetapi mulailah memberkati orang lain, maka diri kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Tuhan kembali mengingatkan kami, agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang boleh membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Kami percaya bahwa kunci diberkati bukanlah ketika kami mengharapkan berkat, tetapi ketika kami menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, untuk kami terus mengupayakan hidup yang menjadi terang, hidup yang menjadi garam, hidup yang memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, menyertai, dan menopang setiap langkah kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada saat ini dan apapun pergumulan yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya hadir di dalam kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kesedihan dan duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.